Baik, halo semuanya. Saya Rusda Aridana. Pada video ini saya akan membahas mengenai identitas trigonometri sudut rangkap dan sudut pertengahan. Jadi yang dimaksud sudut rangkap adalah, jadi rangkap itu artinya sama dengan ganda ya, atau double. Jadi misalkan kita punya sudut alfa, maka yang dimaksud sudut rangkap itu adalah 2 alfa. Jadi setiap bentuk sinus, kosinus, dan tangen nanti mempunyai rumus sudut rangkapnya masing-masing. Di slide ini, untuk sinus 2 alfa, atau sinus sudut rangkap, ini kita bisa dapatkan menggunakan rumus identitas trigonometri penjumlahan 2 sudut. Jadi sin dalam kurung alfa ditambah alfa, dijabarkan, dan kita dapatkan hasilnya adalah rumus dari sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa kali cos alfa. Oke, saya lanjut ke identitas kosinus sekarang bentuk yang kedua yaitu kosinus. Jadi untuk cos 2 alfa, jadi ini juga menggunakan rumus dari identitas trigonometri penjumlahan 2 sudut. Jadi cos dalam kurung alfa ditambah alfa, jadi ini kalau dijabarkan, jadi cos kurang sin. Jadi kita dapat cos 2 alfa itu rumusnya adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, kemudian menggunakan identitas trigonometri, sin kuadrat alfa itu kita bisa ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa kita ganti sehingga kita bisa dapatkan rumus cos 2 alfa yang lain, yaitu adalah 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Jadi ini sebenarnya nilainya sama ya, hanya merubah bentuk saja. Kemudian selain sin kuadratnya yang bisa dirubah, cos kuadratnya juga bisa dirubah menjadi 1 kurang sin kuadrat alfa. Sehingga rumus ini bisa menjadi sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi dilihat simpulan di bawah, untuk rumus cos sudut rangkap atau cos 2 alfa, ada 3 bentuk yang lazim dipakai. Mana yang akan dipakai itu tergantung nanti soal yang ditanyakan oleh soal ya. Oke, saya lanjut. Identitas tangen sudut rangkap, jadi untuk tan 2 alfa, jadi sama, ini menggunakan identitas tangen penjumlahan 2 sudut, kita dapatkan rumus tan 2 alfa itulah 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Oke, ini untuk sudut rangkap, kosinus dan tangen. Saya lanjut ke identitas trigonometri sudut pertengahan. Jadi bedanya kalau rangkap itu adalah double-nya, pertengahan ini adalah setengahnya. Jadi kalau kita punya sudut alfa, sudut pertengahannya itu adalah setengah alfa ya. Jadi ini masing-masing rumus untuk sinus, kosinus, dan ini tangen harusnya ya. Oke, saya akan revisi di sini saja. Saya coret ya. Ini harusnya rumus untuk tangen. Oke, jadi ini nanti bisa di screenshot saja rumusnya. Saya lanjut ke contoh soal. Baik, untuk contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Oke, jadi untuk melihat soal ini kita identifikasi dulu, ini menggunakan rumus sudut rangkap yang mana. Jadi 2 sin cos. Jadi kalau kita cek, ini merupakan bentuk dari sudut rangkap sinus ya. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi kalau kita lihat soal ini dia itu sudah berbentuk 2 sin alfa cos alfa dengan 15 derajat ini sebagai alfa. Nah, menggunakan rumus ini bentuk 2 sin alfa cos alfa berarti kita bisa ubah ke bentuk sin 2 alfa. Sehingga untuk soal ini kita bisa ubah menjadi bentuk sin 2 dikali alfa dengan alfanya adalah 15 derajat. Sin 2 dikali 15 derajat sehingga menjadi sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat adalah setengah.
Oke, jadi selesai sudah contoh soal nomor 1. Kita dapat nilai dari 2 sin 15 derajat, cos 15 derajat itu sama dengan 1/2. Oke, jadi lihat bentuknya ya. 2 sin alfa cos alfa. Nah, itu bisa dirubah jadi sin 2 alfa. Saya akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Baik, untuk contoh soal nomor 2, tentukan nilai dari 4 cos kuadrat 22,5 derajat kurang 2. Oke, kalau di sini kita lihat ada 2 suku di sini. Yang pertama, koefisiennya adalah 4, kalau kita lihat ya. Dan di sini ada konstan 2. Jadi 4 dan 2 itu kita punya faktor persekutuan terbesarnya adalah 2 ya, sama-sama bisa bagi 2. Sehingga saya akan keluarkan 2-nya menjadi bentuk seperti ini. 2 dalam kurung 4 dibagi 2 itu adalah 2. Jadi 2 cos kuadrat 22,5 derajat. Kemudian negatif 2 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Oke, sampai di sini kita lihat bentuk yang di dalam kurung itu sama dengan bentuk dari rumus cos sudut rangkap atau cos 2 alfa ya. 2 cos kuadrat alfa kurang 1 dengan 22,5 derajat ini sebagai alfanya. Oke, sehingga bentuk di dalam kurung ini kita bisa rubah menjadi cos 2 alfa. Jadi seperti berikut. 2 dalam kurung cos 2 dikali alfanya adalah 22,5 derajat. Oke. Nah, sampai di sini tinggal kalikan 2 dengan 22,5 derajat. Hasilnya adalah cos 45 derajat. Oke, karena ini adalah sudut istimewa, kita sudah dapat sudut istimewa. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. 2 dikali setengah akar 2 hasilnya adalah akar 2. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah akar 2. Oke, itu ya untuk contoh soal nomor 2. Saya lanjut ke soal nomor 3. Baik, untuk contoh soal nomor 3, tentukan nilai dari ini ya, tan 112,5 derajat per 1 dikurangi tan kuadrat 112,5 derajat. Oke, jadi ini kalau kita lihat 112,5 ini adalah setengah dari 225 ya. Kita bisa cek rumus sudut rangkap dari tangan. Oke, jadi rumus sudut rangkap dari tangan adalah 2 tan alfa per 1 kurangi tan kuadrat alfa. Kalau kita lihat soalnya, ini sudah hampir mirip dengan bentuk rumus dari tan sudut rangkap, tapi masih kurang satu elemen, yaitu adalah 2 ini ya. Untuk menggunakan rumus tan sudut rangkap, perlu 2 tan alfa, sedangkan di sini hanya koefisien tannya hanya 1. Oke, supaya bisa bentuk ini kita ubah ke bentuk tan sudut rangkap, kita harus isi 2 di sini, berikan 2. Tapi tanpa merubah nilai. Caranya adalah 2 tan 112,5 derajat per 1 dikurangi tan kuadrat 112,5 derajat. Oke, agar tidak merubah nilai, tapi tetap ada 2 di sini. Agar menjadi 1, kita perlu kali di depannya dengan 1/2. Karena apabila kita kalikan setengah dengan 2, itu akan menjadi 1, akan sama dengan soal. Jadi kita hanya merubah bentuk, tidak merubah nilai dari soalnya. Oke, sehingga di sini sudah berbentuk 2 tan alfa kurang 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Sehingga kita sudah bisa ubah menjadi setengah dikali tan 2, alfanya adalah 112,5 derajat maksudnya.
Sehingga ini menjadi setengah dikali tan 225 derajat. Oke, tan 225 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga kita dapatkan hasil untuk soal ini adalah 1/4 akar 2. Oke. Ini ya untuk soal nomor 3. Jadi sebisa mungkin kalian manipulasi aljabarnya supaya dia berbentuk sesuai dengan rumus sudut rangkap. Sehingga kalian bisa pakai rumusnya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 4. Oke, contoh soal nomor 4. Diketahui nilai dari sin A adalah akar 5/3 dengan A itu di antara 0 sampai pi/2 atau 0 sampai 90 derajat untuk sudut A. Soalnya adalah tentukan nilai dari sin 2A dan sin setengah alfa. Oke, jadi untuk sin 2 alfa ini jelas kita akan menggunakan rumus sudut rangkap ya. Saya akan kerjakan yang ini dulu, pertama. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus tahu dulu atau jabarkan dulu rumus dari sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa cos alfa. Oke. Sedangkan yang sudah diketahui dari soal itu adalah sin A-nya saja ya, yaitu akar 5/3. Oke, ini harusnya A ya, tapi saya gunakan alfa, tidak apa-apa. Jadi, untuk mencari cos A-nya, kita gunakan konsep segitiga, siku-siku ya. Untuk mencari nilai dari cos alfanya. Jadi, misalkan sudut A di sini siku-sikunya. Ingat, sin alfa, sin itulah demi atau depan miring. Jadi, depan ini adalah akar 5, miringnya adalah 3. Oke, sehingga untuk mendapatkan sisi samping dari sudut A, kita gunakan rumus Pitagoras. Ya. Saya misalkan ini panjangnya P ya. Jadi P adalah akar 3 kuadrat kurang akar 5 kuadrat. Kita akan dapatkan akar 9 kurang 5. Yaitu adalah akar 4. Jadi P itu nilainya adalah 2. Kita dapatkan P sama dengan 2. Maka kita dapat cos A, jadi ingat cos itu adalah samping miring, maka nilai cos itu adalah 2/3. Kita cek kembali kuadrannya, A itu ada di antara 0 sampai pi/2 atau kuadran 1 ya, sehingga nilainya pasti positif untuk cos. Jadi cos A kita dapatkan nilainya adalah 2/3. Maka karena cos A sudah punya, sin A sudah punya, kita bisa dapatkan nilai dari sin 2A. Sin 2A adalah 2 dikali sin A, yaitu adalah akar 5/3, dikali cos A. Cos A-nya adalah 2/3. Sehingga kita dapatkan hasil untuk sin 2A adalah 4 akar 5/9. Oke, begitu ya caranya untuk mendapatkan sin 2 alfa. Dan saya akan lanjut sekarang ke sin setengah alfa. Ini kita akan menggunakan konsep sudut pertengahan. Oke, saya akan batasi ini yang di bawah ya. Saya buatkan garis di sini dan di sini. Oke, untuk mencari sin setengah alfa, kita harus tahu rumusnya dulu ya. Untuk sin setengah alfa, rumusnya adalah plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2. Oke, saya terbiasa pakai alfa ya, jadi ini saya buat alfa lagi. Jadi anggap saja alfanya ini A ya. Jadi yang diperlukan untuk soal ini adalah cos A.
Jadi kita sudah punya cos A-nya adalah 2/3, kita tidak perlu cari lagi. Nah, yang perlu diamati adalah atau dicermati adalah tanda plus minus ini. Kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan minus. Itu tergantung dari letak setengah alfa ini ada di mana. Nah, yang diketahui soal yaitu adalah letak alfa, yaitu ada di 0 sampai V/2. Nah, untuk letak setengah alfa, bagaimana cara mencarinya? Nah, jadi yang kita punya adalah letak A dari 0 sampai V/2 atau 90 derajat. Saya buat ke derajat saja, biar lebih mudah dipahami. Untuk mendapatkan nilai setengah alfa, berarti ini kita bagi 2 semua. 0 bagi 2, 0, tetap 0. A dibagi 2 adalah A/2, kemudian 90 dibagi 2 adalah 45 derajat. Oke, jadi A/2 itu ada di antara sudut 0 derajat sampai 45 derajat, yang mana ini ada di kuadran 1. Jadi di kuadran 1 semua bernilai positif. Jadi di sini kita akan pilih plus. Oke. Jadi di sini saya akan substitusi cos A itu adalah 2/3, sehingga ini menjadi 1 kurang 2/3 dibagi 2. Oke, kemudian 1 kurang 2/3 samakan penyebut, saya akan dapat 1/3 dibagi 2 itu sama dengan dikali setengah. Sehingga hasilnya adalah akar 1/6. Oke, tunggu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Akar 1/6. Jadi ini kalau dirasionalkan, akar 1 itu 1 per akar 6. Saya rasionalkan ya. Kali dengan akar 6 per akar 6. Hasilnya adalah 1/6 akar 6. Oke, jadi kita sudah dapatkan nilai dari sin 2A dan nilai dari sin setengah A. Oke, jadi gunakan konsep yang sama dengan sebelumnya, konsep sin demi kosami tandesa itu dipakai juga ya. Kemudian juga diperhatikan letak dari kuadrannya. Letak sudutnya ada di kuadran berapa. Oke, jadi sudah saya bahas semua soal yang ada di video ini mengenai sudut pangkap dan juga sudut pertengahan. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai identitas trigonometri sudut rangkap dan sudut pertengahan. Saya harap video ini bisa membantu dan berguna bagi kalian semua sebagai bahan pembelajaran. Jadi sekian dan terima kasih.